Oke, sekarang kita langsung saja ke soal nomor satu. Bedanya kalau bahasa Indonesia ya pasti disajikan teman-teman semua ke dalam soal-soal yang bacaannya lumayan panjang ya. Oke, sekarang kita nomor satu sudah ada bacaannya nih. Cermati cerita berikut. Ini ada si Dava. Dava sudah menjawab seluruh soal penilaian harian online ketika berada di dalam kamarnya. Dia juga sudah memeriksa seluruh jawabannya sebelum disubmit. Jadi, ketika ibu mendatanginya, Dava langsung memperlihatkan hasilnya. Bilal yang bertetangga dengan Dava mengomel pelan. Pasti nilaiku jelek. Semalam aku cuma belajar sebentar. Habis PR matematikaku banyak sekali. Bilal, makanya kita harus rajin belajar. Jangan hanya karena ada PH kita baru belajar, ucap Dava. Iya Dav, aku menyesal. Aku janji akan lebih giat lagi belajar, jawab Bilal. Nah dari sini kita bisa melihat ya, di sini tokohnya ada dua, yaitu tokoh si Dava dan tokoh si Bilal. Dimana si Dava ini dia rajin, ya dia sudah mengerjakan semua jawabannya. Ketika ibunya datang, dia sudah bisa memperlihatkan bahwa ini hasilnya. Ya, sedangkan si Bilal sambil mengomel, dia berpirasat bahwa nilainya pasti jelek karena dia belajar cuma sebentar. Ya, PR matematikanya karena banyak sekali. Nah, di sini tokoh utama dalam cerita tersebut adalah titik-titik. Nah, kita sudah lihat di sini, ya, sudah lihat di paragraf pertama yang paling diceritakan itu, yang paling pertama diceritakan itu adalah si Dava, bukan si Bilal. Ya, di paragraf pertama saja di sini tokoh yang paling pertama diceritakan si Dava di sini ya. Kemudian setelah itu baru si Bilal dan si Dava menasehati si Bilal. Nah, berarti kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa tokoh utamanya adalah si Dava, bukan si Bilal. Berarti antara C dan D, jawaban C dan D ini salah. Ya, kita cek yang A dan B, berarti jawabannya antara A atau B. Ya, kita cek yang A. Dava anak yang pintar dan perhatian karena telah menasehati Bilal agar rajin belajar. Oke, kita simpan dulu. Betul, jawaban yang A. Kenapa? Karena si Dava tadi di sini menasehati si Bilal. Ya. Oke, sekarang kita cek yang B. Dava anak yang tinggi hati karena mengejek Bilal yang tidak bisa mengerjakan soal PH. Di sini tadi tidak ada kata ejekan dari Dava, berarti yang B salah. Jawaban yang tepat adalah A. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Ini kalau ada suara mesin pemotong, maaf ya teman-teman ya. Ini di samping lagi ada yang rehab. Jadi teman-teman semua mudah-mudahan bisa fokus ke sini ya. Nomor 2, cermati paragraf berikut. Oke, ini bacaan lagi nih. Taman Gua Sunyaragi adalah salah satu ikon kota Cirebon. Situs cagar budaya unik ini bergaya klasik dengan sedikit pengaruh gaya Tiongkok. Selain unik, lokasi yang strategis juga menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Taman Sari Gua Sunyaragi kini menjadi salah satu destinasi wisata yang populer di kota Cirebon. Nah, ini ceritanya ya, isi dari paragrafnya. Sekarang kita lihat di sini. Antonim kata yang bercetak miring dari paragraf tersebut. Kalau kita melihat ke sini, yang bercetak miring itu ini populer. Ya. Nah, populer. Populer ini antonimnya apa? Teman-teman semua jangan salah, ini biasanya terkadang tidak bisa membedakan antonim itu apa, sinonim itu apa. Ya, antonim itu adalah lawan kata. Ya, lawan kata. Sedangkan sinonim adalah
Persamaan ini lawan. Nah, ya, ini lawan kata, sedangkan sinonim persamaan. Berarti lawan kata dari populer ini apa? Nah, populer itu sendiri apa? Populer artinya populer itu bisa terkenal, bisa banyak yang mengetahui. Ya. Nah, kalau populer lawan katanya apa? Berarti tidak terkenal atau tak dikenal. Jadi jawabannya adalah D. Nah, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Oh, nomor 3 ya, tadi sudah nomor 2. Cermati paragraf berikut. Nah, ini masuk ke paragraf lagi nih. Tidak apa-apa ya, karena memang bahasa Indonesia ini ya paragraf terus ya. Ada paragraf, ada bacaan, ada cerita. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini. Minuman bersoda atau soft drink bisa berdampak buruk untuk kesehatan jika diminum berlebihan. Soft drink atau minuman bersoda mengandung kadar gula yang tinggi serta kalori yang jumlahnya bisa mencapai 140 kalori. Karena itu, jika kita mengonsumsi dalam jangka panjang, resiko penambahan berat badan akan meningkat. Kita pun bisa mengalami kegemukan atau kelebihan berat badan. Nah, di sini tidak ada jawabannya ya. Tidak, maksudnya bukan tidak ada jawabannya, tidak ada pertanyaannya. Pertanyaannya kira-kira apa ini nomor 3 ini? Ya, pertanyaannya tidak ada di sini, cuma ada langsung jawabannya. A. Minuman bersoda menyegarkan diminum dalam keadaan dingin. Ya. Kemudian B. Minuman bersoda mengandung kalori. Ya, kita tidak tahu ini jawabannya yang mana karena di sini tidak ada pertanyaannya ya. Oke, tidak apa-apa. Berarti kita langsung ke soal berikutnya saja, nomor 4 ya. Di sini tidak ada jawabannya. Ya, bukan tidak ada jawabannya, tidak ada pertanyaannya apa. Di sini hanya ada perintah cermati paragraf. Kita sudah dicermati tadi ya, sudah dibaca juga, tetapi pertanyaannya tidak ada. Oke, kita loncat saja untuk nomor 3. Langsung ke nomor 4. Perhatikan paragraf berikut. Nah, ini kan ada pertanyaannya di bawah ya. Sedangkan ini tidak ada langsung soalnya, langsung ABC-nya. Oke, kita baca nomor 4. Sang ibu tahu akan sifat buruk kedua anaknya. Akan tetapi karena mereka masih kecil, ia tak ingin memarahinya. Ia kemudian mencari ide yang dapat menyampaikan pesan moral tentang jeleknya sifat egois dan tamak. Akhirnya, ibu itu menemukan sebuah ide yang cukup brilian. Pada suatu hari, sang ibu ke pasar. Ia membeli setoples kacang. Setelah sampai di rumah, ia memanggil kedua anaknya dan menunjukkan setoples kacang yang dibawanya. Melihat kacang kesukaan mereka, kedua anak itu merasa senang sekali. Lalu muncul niat tamak di hati mereka untuk dapat memiliki kacang itu sendiri. Sang ibu tahu akan hal itu. Oleh karena itu, sang ibu kemudian berkata, "Ambil kacang secara bergantian. Ingat, jangan rebutan," kata sang ibu. Nah, kita lihat di sini. Watak ibu pada cerita tersebut adalah titik-titik. Nah, si ibu ini wataknya apa? Sedangkan kalau kita melihat ke sini, anaknya itu kan wataknya tamak. Tamak itu sama saja dengan rakus ya. Nah, kira-kira ibunya wataknya bagaimana nih? Iya, kalau kita melihat ke sini, si ibu ini wataknya adalah penyayang. Nah, ya, penyayang. Kenapa penyayangnya? Nah, si ibu tahu kan di sini tadi, si ibu tahu bahwa anaknya ini sifatnya buruk, akan tetapi dia tidak ingin memarahinya. Berarti itu bukti bahwa si ibu memiliki watak atau sifat penyayang kepada anaknya, tidak mau memarahinya, sehingga si ibu kemudian mencari ide agar sifat anaknya ini egois dan tamak bisa hilang. Nah, itu bahwa bukti ibunya penyayang ya. Jadi nomor 4A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini soal nomor 5. Cermati teks di bawah ini. Oke, sekarang kita baca ya. Kebiasaan merokok membahayakan kesehatan. Ada berbagai bahan kimia berbahaya dalam kandungan rokok. Jika kimia tersebut dapat menimbulkan kanker apabila dihirup oleh perokok. Asap rokok akan lebih berbahaya
jika terhirup oleh perokok pasif. Rokok juga menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Oke, sekarang kita lihat di sini soalnya kalimat utama dari paragraf tersebut. Nah, kalimat utamanya yang mana kira-kira menurut teman-teman? Untuk soal nomor 5 ini. Nah, kalimat utama, ide pokok, terus paragraf pokok, pikiran utama itu biasanya terletak di kalimat paling depan atau kalimat paling pertama. Sedangkan sisanya itu adalah penjelasannya atau kalimat penjelas. Berarti kalau kita melihat ke sini adalah ini nih. Ya, kalimat utamanya kebiasaan merokok membahayakan kesehatan. Berarti jawabannya adalah B untuk soal nomor 5. Jadi tipsnya seperti itu. Kalau ada pertanyaan kalimat utama, paragraf pertama atau paragraf pokok atau pokok pikiran, ide pokok, teman-teman semua fokus ke kalimat pertamanya, ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, bacaan lagi. Jadi teman-teman semua kalau bahasa Indonesia ini ya harus jangan malas membaca ya. Oke, lanjut kita baca soalnya, bacaannya. Masa pandemi COVID-19 atau COVID-19 memberikan dampak bagi semua bidang kehidupan, tak terkecuali di bidang pendidikan. Sejak terjadinya pandemi ini, sekolah tidak diperbolehkan mengadakan pembelajaran tatap muka. Alasannya adalah untuk membatasi penularan, sehingga guru harus memutar otak agar pembelajaran tetap dapat dilaksanakan tanpa murid harus pergi ke sekolah. Oke, sekarang kita baca soalnya. Makna kata yang bercetak miring adalah titik-titik. Nah, kalau yang bercetak miring berarti ini ya, memutar otak. Nah, maknanya apa? Memutar otak ini. Iya, berarti si guru ini sedang berpikir, ya, mencari solusi. Nah, kita tahu kalau kita masalah otak itu kan masalah tentang berpikir, kemudian memikirkan sesuatu, mencari solusi jalan keluar, ya. Berarti itu jawabannya adalah berpikir sungguh-sungguh. Jawabannya adalah B, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini ada puisi ya. Oke, kita baca. Judulnya Dengan Puisi Aku, karya Taufik Ismail. Oke. Dengan puisi aku bernyanyi, sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Makna ungkapan yang bercetak miring pada puisi tersebut adalah, kita cari dulu. Yang cetak miringnya yang mana nih? Ah, ini senja. Ah, ya. Kira-kira senja ini maknanya apa? Dalam puisi Dengan Puisi Aku. Nah, ya. Maknanya apa? Betul. Maknanya adalah menua. Bukan berarti jawabannya waktu sore. Ya, kita ganti dulu ininya terlalu kecil. Kita ganti, diperbesar dulu. Oke, kita perbesar. Ya, berarti jawabannya adalah menua. Kenapa menua? Kita lihat ke sini dalam puisi tersebut. Ya. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Nah, di depannya ada kata umur. Nah, berarti ini kan sampai senja umurku nanti. Nah, ini artinya atau maknanya sampai tua. Ya, ini berkaitan tentang usia atau umur. Nah, berarti menua jawabannya. Walaupun kalau kita tahu, kalau arti secara aslinya senja itu kan berarti sore ya. Sore. Oke, berarti jawabannya adalah menua. Ya, karena di depannya ada kata senja umurku. Nah, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 8. Perhatikan paragraf berikut. Oke, sekarang kita lihat di sini, baca lagi ya. Teman-teman harus rajin membaca ketika mengerjakan bahasa Indonesia. Jangan dilewati bacaannya karena jawabannya pasti dan pasti memang ada di situ jawabannya. Jadi teman-teman jangan ngasal ketika ada bacaan seperti ini ya. Selain enak dimakan tanpa diolah, buah persik juga enak jika diolah. Buah persik bisa dijadikan puding, manisan, isi pie, dan selai. Buah persik kaya akan vitamin A, E, C.
dan berbagai mineral. Buah persik juga memiliki banyak kandungan serat yang baik untuk pencernaan. Oke, sekarang kita lihat soalnya di sini. Penggunaan ejaan yang sesuai kaidah untuk kalimat ketiga adalah titik-titik. Nah, ini kalimat ketiga ya. Nah, ini kalimat ketiga. Di sini penulisannya masih salah. Ya, seharusnya kita lihat ke sini. Ya, seharusnya untuk soal nomor 8 ini jawabannya ini bukan menggunakan huruf P ya, tetapi menggunakan huruf V, vitamin. Ya, bukan huruf F, tapi menggunakan huruf V, Vespa. Ya, V, vitamin, bukan pakai P, salah ya. Kemudian ketika menuliskan ini apa namanya A, B, C, vitamin A, vitamin B, vitamin C itu menggunakan huruf besar atau menggunakan huruf kapital. Sedangkan vitaminnya huruf vitamin V ini kecil. Ya, kecil, tidak besar. Nah, dan berbagai mineral ke sini sudah betul kecil semua. Berarti yang harus dikoreksi itu adalah huruf P diganti dengan huruf V kecil dan huruf A, E, C ini menjadi kapital. Berarti jawabannya yang betul yang mana nih? Ini vitaminnya V-nya besar salah. Ini kita lihat yang B, buah persik kaya akan vitamin A, E, C dan berbagai mineral. Oke, sekarang kita simpan dulu ya. Yang B simpan dulu. Buah persik kaya, ini salah. Ya. Untuk yang C salah, ini menggunakan F, harusnya menggunakan V kecil ya. Kita cek yang D, buah persik kaya akan vitamin A, E, C dan berbagai mineral. Ini antara B dan D ini sama saja jawabannya ya. Untuk B dan D sama saja. Ya, jadi kita pilih salah satu saja. Kita pilih salah satu, jawabannya D ya. Pilih salah satu. Nah, karena di sini sama saja. Ini buah persik, P-nya kecil, kaya, huruf K-nya juga kecil, betul. Akan vitamin V-nya kecil, betul. A, E, C, ini A, E, C besar semua, kapital, betul. Dan berbagai mineral. Oke, kita salah satu saja antara B atau D, silakan ya jawabannya. Nah, biasanya terkadang seperti ini. Ada soal-soal yang keliru ya dalam pembuatannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan pantun berikut. Ikan bandeng banyak duri, makan enak di pinggir desa. Jangan sampai kamu mencuri, titik. Nah, berarti ini lanjutannya apa kira-kira? Kalau kita melihat ke sini berarti huruf belakangnya pasti A. Karena pantun itu kan huruf pertama dan huruf ketiga atau baris pertama dan baris ketiga itu sama, dan baris kedua dan baris keempat itu sama. Nah, berarti jawabannya sudah jelas yang B, karena yang lainnya belakangnya huruf I dan H. Nah, sedangkan yang huruf A belakangnya yang B. Mencuri itu perbuatan dosa. Coba kita cek ya. Ikan bandeng banyak duri, makan enak di pinggir desa. Jangan sampai kamu mencuri itu perbuatan dosa. Tuh kan nyambung ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 10. Nah, ini membandingkan teks 1 dan teks 2. Berarti perbedaannya apa biasanya? Ya. Atau biasanya kalau soal seperti ini kalau tidak ditanyakan perbedaannya apa teks 1 dan teks 2, atau bisa juga persamaannya apa. Nah, kita baca dulu teks 1. Sejak kecil hingga sekarang, saya banyak mendapat pengalaman tentang sopan santun dari guru. Saat berada di kelas, kita harus selalu menghormati guru. Kita juga harus menghargai pendapat teman. Nah, ini teks 1. Kita baca teks 2-nya. Orang tua kita selalu mengajarkan jika ingin pergi keluar rumah, harus pamit terlebih dahulu. Jika masuk rumah atau bertemu orang harus mengucapkan salam. Terlebih lagi jika orang tersebut usianya lebih tua, kita harus menyapa dengan sopan. Nah, perbedaan tuh, betul ya. Jadi soalnya kalau tidak perbedaannya ditanyakan persamaan. Kita tebali dulu ininya. Nah, oke.
Perbedaan dari kedua teks tersebut, perbedaannya apa? Iya, kalau kita melihat ke sini, ini kalau persamaannya kan di sini guru mengajarkan tentang sopan santun, begitu juga orang tua di sini mengajarkan sopan santun, tata krama, sama-sama mengajarkan sopan santun. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya itu adalah di sini teks 1 menjelaskan tentang sopan santun dan teks 2. Nah, ini subjeknya berarti ya sopan santun terhadap guru. Ya, kalau di sini kan guru itu memberikan arahan nasihat agar sopan santun kepada guru. Sedangkan di teks 2 sama mengajarkan sopan santun, tetapi di sini orang tua itu mengajarkan sopan santunnya kepada orang yang lebih tua usianya. Berarti orangnya saja yang beda ya. Berarti jawabannya yang mana nih? A. Teks 1 menjelaskan suasana di kelas, sedangkan teks 2 menjelaskan suasana di rumah. Beda ya, salah ya. B. Teks 1 menjelaskan cara berperilaku kepada orang tua. Salah ya, kalau teks 1 itu kepada guru. Nah, berarti yang B juga salah. C. Teks 1 menjelaskan tentang sikap sopan santun di sekolah, sedangkan teks 2 menjelaskan sikap sopan santun terhadap orang tua. Oke, berarti jawabannya adalah C. Sudah jelas. Tadi teks 1 mengajarkan agar sopan santun menghormati guru atau di sekolah ya. Teks 2 orang tua menasihatinya untuk lebih sopan santun kepada yang usianya lebih tua ya. Berarti jawabannya adalah C ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Cermati puisi berikut. Oke, kita baca puisinya. Sungguh daku terharu melihat seorang bapak yang lesu menunggu pembeli datang menghampiri, padahal ia hanya mengharap sedikit rezeki dari para pembeli demi menghirupi anak istri. Tanpa siapa, tapi siapa yang mau peduli? Sumber Grafindo. Oke, ini puisi ya. Kita lihat untuk pertanyaannya. Judul yang tepat untuk puisi di atas adalah titik-titik. Nah, ya kalau kita melihat ke sini kan berarti ini tentang pengorbanan atau kerja keras seorang suami ya, seorang ayah, seorang bapak. Ya, di situ penulis ini menceritakan bahwa si bapak ini dia terlihat lesu. Ya, lesunya menunggu pembeli yang belum datang juga. Padahal dia hanya berharap sedikit rezeki dari para pembeli yang datang. Ya, untuk siapa? Untuk menghirupi anak istrinya. Nah, berarti jawabannya apa nih? Jawabannya adalah pengorbanan seorang bapak. Nah, jawabannya adalah C. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 12. Perhatikan tabel pernyataan berikut. Nah, nomor 1. Penulisan dalam bentuk bait yang terdiri atas larik. 2. Diksi yang digunakan bersifat indah. 3. Penulisan dalam bentuk paragraf. 4. Penggunaan majas yang klise. Pernyataan yang menunjukkan ciri-ciri puisi ditunjukkan pada nomor titik-titik. Berarti ada 3 nomor yang merupakan ciri dari puisi, salah satunya salah. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Untuk soal nomor 12, kita cek lagi pernyataannya. Penulisan dalam bentuk bait yang terdiri atas larik. Oke, betul. Dalam puisi ini namanya adalah bait. Ya, ini itu adalah namanya bait. Nah, ya, ini bait namanya. Nah, jadi tidak ada nama kalimat, tidak ada nama paragraf, tapi dalam puisi, dalam pantun namanya adalah bait. Oke, berarti betul ya pernyataan ini. Kita cek yang kedua. Diksi yang digunakan bersifat indah. Betul. Ya. Diksinya indah. Itu dalam puisi. Oke, berarti pernyataan yang kedua betul. Kita cek yang ketiga. Penulisan dalam bentuk paragrafnya. Salah tadi ya. Bentuk puisi itu adalah bait. Nah, di dalamnya ada larik ya. Berarti yang ketiga salah. Yang keempat, penggunaan majas yang klise. Betul. Nah, ya, ini majasnya klise. Nah, berarti jawabannya sudah jelas 1, 2 dan 4. B jawabannya ya. 1, 2 dan 4. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Ini ada formulir tapi tidak jelas ya.
Formulir PPDB SD Kota Cirebon tahun pelajaran 2021-2022. Wajib nama lengkap kosong, tempat tanggal lahir masih kosong belum diisi, alamat lengkap, nama orang tua wali. Oke, ini formulirnya. Kita cek soalnya. Formulir di atas diperuntukkan bagi titik-titik. Nah, sudah jelas. Di sini kan formulirnya isinya tentang formulir PPDB SD ya. Nah, berarti sudah jelas jawabannya adalah untuk siapa? Iya, peserta didik yang akan mendaftar di SD. Ya, karena sudah jelas dari atas dari kopnya ini kan kop ya. Nah, kop atau judul ya. Ini formulir PPDB SD berarti untuk daftar ke SD ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, langsung ke soal berikutnya nomor 14. Nah, ini ada bacaan lagi ya. Cermati dialog wawancara berikut. Putra dan Patono. Putra, peralatan apa saja yang Bapak pakai selama bekerja? Patono, wah banyak sekali, tapi untuk perlindungan diri adalah baju tahan panas dan tahan api, sepatu karet, helm, dan sarung tangan. Putra, bagaimana agar tetap aman dan selamat dalam menjalankan tugas? Patono, yang paling utama adalah berdoa. Selain itu, kita harus fokus dan berhati-hati. Jangan sampai terkena api. Oke, ini berarti percakapan antara Putra dan Patono ya. Dari wawancara tersebut, kita dapat mengetahui profesi Patono adalah titik-titik. Ya, kita sudah mengetahui. Di sini kan ada kata istilah baju tahan panas. Berarti sudah pasti yang berkaitan dengan ini adalah pekerjaan seorang pemadam kebakaran. Berarti jawabannya adalah D ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 15. Oke, di sini ada sebuah gambar walaupun tidak terlihat jelas ya. Ini ada seorang perempuan sedang memakai masker. Kemudian di sini ada tulisannya semua wajib pakai masker. Oke. Kata-kata yang tepat untuk melengkapi gambar iklan tersebut adalah titik-titik. Oke, kira-kira jawabannya apa nih? Dan sesuai dengan gambar di sini. Untuk soal nomor 15 ya. Nah, kalau di sini kan sudah jelas, di sini kata-katanya semua wajib memakai masker, berarti di sini berupa ajakan agar memakai masker untuk kesehatan. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang B. Ya, ayo pakai masker untuk menjaga kesehatan kita bersama. Kalau yang C, masker dapat membuatmu terlihat cantik, ini jelas salah ya. Sedangkan di sini semua wajib memakai masker, berarti di sini kaitannya dengan corona ya, berarti yang B jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor berapa ini sekarang kita? 16 ya. Cermati kalimat berikut. Tim nasional badminton Indonesia dipaksa mundur pada kejuaraan All England 2021. Mereka memutuskan untuk titik-titik daripada negara itu dengan perasaan kecewa karena merasa tidak mendapat keadilan. Nah, kita cek pertanyaannya. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah titik-titik. Berarti ini nih ya. Nah, kira-kira apa nih yang tepat untuk mengisi titik-titik ini? Ya, kita lihat ke sini. Di sini dari kata mereka. Mereka memutuskan untuk angkat tangan. Berarti angkat tangan betul tidak untuk menyerah? Salah. Ya, salah. Ini bukan angkat tangan. Ya, bukan angkat tangan seperti ketika ditangkap ya. Itu salah. Ketika dalam kasusnya seperti ini bukan angkat tangan ya. Nah, di sini kan si badminton timnas Indonesia kan dipaksa mundur dari kejuaraan karena merasa kecewa, tidak mendapatkan keadilan. Bukan angkat tangan ya. Nah, kita cek yang B, angkat koper. Nah, ya, yang tepat itu untuk soal nomor 16 adalah angkat koper. Kenapa? Karena berarti mereka kan mundur. Ya, berarti untuk mundur. Nah, yang lebih tepat adalah angkat koper. Nah, jawabannya adalah B. Ya.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 17. Daftar riwayat hidup. Oke. Ini ada daftar riwayat hidup yang namanya Chandra 34 tahun. Nah, ini daftar riwayat hidupnya. Kita langsung baca saja soalnya, kita cek dulu ya. Untuk soal nomor 17. Berdasarkan formulir daftar riwayat hidup tersebut, pendidikan terakhir Chandra Saputra. Oke, berarti kita lihat pendidikannya si Chandra Saputra ini apa? Nah, kita lihat pendidikan yang pertama kan Chandra ini SD, kemudian setelah SD tamat juga SMP-nya, kemudian setelah tamat masuk ke SMK. Ya, setelah SMK dia tidak lanjut sekolahnya, tidak lanjut kuliah, tidak ada di sini nomor 4 strip. Berarti kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Chandra ini pendidikan terakhirnya adalah SMK. Oke, berarti jawabannya adalah SMK Negeri 1 Batam. Nah, ya. Jadi jawabannya nomor 17C. Oke, lanjut ke soal nomor berikutnya nomor 18. Ini bacaan lagi ya. Dan teman-teman kalau menghadapi ujian bahasa Indonesia itu ya seperti ini. Bacaan lagi dibaca, diteliti, dicermati ya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Oke, sekarang kita baca pertanyaannya nih. Berikut yang merupakan jawaban dari pertanyaan dengan kata di mana dari paragraf di atas. Nah, kalau ada pertanyaan di mana berarti itu kaitannya dengan tempat. Ya, di mana, kemana, dari mana. Nah, itu jawabannya berkaitan dengan tempat. Kita cek yang A, pada tanggal 17 Agustus. Ini pertanyaannya waktu. Berarti salah yang A. Ya. Kita cek nomor 2, Insinyur Soekarno-Hatta dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ini nama. Kalau nama itu berkaitan dengan pertanyaan atau kata tanya siapa. Nah, berarti yang nomor 2, yang B salah ya. Nah, AB salah, kita cek yang C, pahlawan proklamator. Ini juga bisa dipertanyakan kalimat tanyanya siapa atau apa. Ya, berarti nomor atau yang C salah ya. Jawaban C salah, berarti jawabannya sudah jelas yang D, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jalan itu kan berarti tempat ya. Karena di sini pertanyaannya kata tempat di mana? Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor berikutnya nomor 19. Oke. Ada bacaan lagi, kita baca lagi untuk soal nomor 19 dan 20. Aryo Bajung. Pada zaman dahulu di desa Lubuk Karet ada seorang pemimpin yang sangat disegani. Namanya Aryo Bajung. Ia selalu memperhatikan keduanya penduduknya dan membantu orang yang mengalami kesulitan. Aryo selalu berusaha untuk berkumpul dengan warganya. Alat untuk mengumpulkan warganya yaitu gong yang dipukul. Saat berkumpul itulah Aryo menyampaikan gagasan-gagasannya. Oke, sekarang kita baca lagi. Di sini masih ada lanjutannya. Pada suatu hari diadakan perkumpulan antara penduduk desa. Aryo Bajung ikut berkumpul pula. Ia menyampaikan gagasan tentang tanda-tanda gong yang dibunyikan. Apabila gong dipukul 3 kali berarti tanda baik. Akan tetapi apabila gong dipukul secara beruntun berarti ada bahaya. Penduduk yang hadir menyetujuinya dan berjanji akan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Akhirnya gong pemberi pesan disimpan di menara tinggi dan dijaga ketat secara bergilir. Meskipun sudah dijaga ketat, mereka tetap kecolongan ketika seorang pemuda gila membunyikan gong secara beruntun
sempat membuat penduduk panik. Untung Aryo Bajung dapat meredakan keadaan penduduk yang panik. Oke, kita baca soal nomor 19. Amanat yang tepat untuk cerita di atas adalah titik-titik. Nah, kalau kita melihat ke sini kan ini tentang Aryo Bajung yang memberikan sebuah bukan nasihat, pendapatnya, di mana Aryo ini memberikan sebuah pendapat bahwa ketika ada sebuah tanda, yaitu tandanya di sini memakai gong, tanda dipukul ketiga berarti tanda baik, tanda dipukul secara beruntun atau lebih dari 3 itu berarti sedang dalam bahaya di penduduk tersebut. Akan tetapi tiba-tiba di sini kan ada orang gila ya, ada orang gila yang naik ke menara tersebut kemudian memukul gong tersebut, sehingga penduduk panik. Tetapi si Aryo Bajung ini mampu meredakannya. Ya, kira-kira amanatnya apa? Kita cek yang A. Pemimpin harus bisa meredakan keresahan rakyat. Oke, checklist dulu. Ini betul ya. Di sini kan Aryo Bajung bisa meredakan kepanikan penduduk tersebut. Ya, kepanikan yang sudah terjadi karena ada orang gila yang memukul bunyi secara beruntun ya. Memukul gong sehingga berbunyi membuat panik ya. Tapi Aryo Bajung bisa meredakannya. Berarti yang A kita simpan dulu. Cek yang B, pemimpin harus melarikan diri jika ada masalah. Salah ya, ini bukan pemimpin yang baik. Ada masalah di penduduknya lari, salah itu ya. C, pemimpin harus dijaga apabila ada musuh yang menyerang. Ini tidak ada kaitannya. Di sini tidak ada kaitan musuh yang menyerang ya, tidak ada. Dan pemimpin juga bukan untuk dijaga, tetapi pemimpin itulah yang harus paling depan untuk maju ya. Kita cek yang D, pemimpin harus menyalakan kentongan jika keadaan bahaya. Nah, ini juga salah. Siapa yang menjaga kentongan? Bergiliran. Ya, bergiliran. Kan di sini tadi secara bergiliran ya, di paragraf tadi. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah A. Pemimpin harus bisa meredakan keresahan rakyat. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Watak tokoh utama pada cerita tersebut adalah titik-titik. Nah, Aryo Bajung ini wataknya apa menurut teman-teman setelah dibaca tadi? Iya, wataknya adalah bertanggung jawab. Ya ini, ketika ada orang lain yang kemudian di sini orang gila memukul tersebut kan Aryo Bajung bertanggung jawab sehingga dia melakukan meredakan penduduk tersebut. Nah, berarti jawabannya adalah bertanggung jawab. Nomor 1 di sini sudah disajikan ada paragraf ya, cermati paragraf berikut. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia atau disingkat dengan RI dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi presiden RI sejak tahun 1945 sampai 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing, sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 atau 1901. Nah, ini sumbernya dari buku siswa kelas 6 tema 7, peristiwa dalam kehidupan revisi 2017. Oke, di sini jadi menceritakan tentang Insinyur Soekarno ya waktu menjadi presiden RI. Nah, sekarang kita lihat di sini soalnya berikut yang merupakan jawaban dari pertanyaan dengan kata siapa dari paragraf di atas. Nah, tadi paragraf di ini kita sudah baca ya. Nah, dalam pertanyaannya di sini kata siapa. Nah, ketika kita tahu bahwa kata siapa itu berarti berkaitan dengan kata tanya orang. Siapa penjual bakso? Siapa guru bahasa Indonesia? Siapa supir taksi? Siapa presiden? Nah, berarti kita sedang menanyakan sosok seseorang atau nama seseorang. Maka yang tepat dari jawaban kata siapa, jawabannya adalah B. Insinyur Soekarno.
Ya, jadi teman-teman semua harus paham kata tanya, baik itu siapa, di mana, apa, bagaimana, kapan. Nah, itu semua adalah berupa kata tanya, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 22. Nah, di sini sudah ada surat undangan, ya ini berupa surat undangan. Biasanya surat ini surat resmi ya, surat resmi atau formal disebutnya. Karena kenapa? Karena di sini ada kop, ya ini kop, ya kemudian ini adalah identitas, ya identitas. Kemudian di sini adalah undangan ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat di sini. Di sini ada kopnya, ya Kota Cirebon, Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar Negeri Sukamaju, Jalan Nasionalisme nomor 1 Cirebon. Nomor suratnya ini, kemudian lampiran, strip, perihal undangan pengambilan rapor. Yang terhormat atau YTH, titik-titik, Bapak, Ibu, orang tua wali, peserta didik kelas 5 SDN Sukamaju di Cirebon. Oke, sekarang kita lihat pertanyaannya. Tanda baca yang tepat pada tanda kurung adalah titik-titik. Nah, ini ya. Nah, ini kan tanda kurung ya. Nah, kira-kira tanda baca yang tepat untuk melengkapi titik-titik ini apa menurut teman-teman? Apakah koma, titik 2, titik, atau D, titik koma? Nah, titik koma itu di atasnya titik, di bawahnya koma ya. Nah, kira-kira yang tepat yang mana menurut teman-teman? Betul, ketika ada kata singkatan atau kata yang disingkat, ini kan YTH. YTH itu kan kalau dipanjangkan yang terhormat, tetapi itu kepanjangan, maka disingkat dengan tulisan yang terhormat. Maka setelah kata singkat biasanya itu berupa tanda baca titik. Nah, ya, yang terhormat titik. Ya, seperti tadi insinyur disingkat dengan IR. Setelah IR karena disingkat, ya kita lihat di sini, ya. Itu ada kata atau ada tanda baca titik tuh ya. Maka ketika yang terhormat disingkat menjadi YTH, tanda bacanya adalah titik. Nah, berarti jawabannya adalah C, titik ya. Paham ya? Jadi kalau ada yang seperti ini singkatan itu titik. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 23. Ini ada paragraf lagi, hasil pengamatan. Nah, nanti kalau ada soal-soal seperti ini, teman-teman semua harus memahami dari isi paragraf tersebut ya. Wajah baru alun-alun Kota Cirebon. Beberapa fasilitas publik yang ada di alun-alun lebih diperbanyak, seperti pedestrian, micro library, shelter PKL, jogging track, taman bermain, dan toilet. Ada juga sarana penunjang seperti air mancur, gapura utama yang berbentuk candi, bentar, serta lapangan. Yang unik dari alun-alun ini yakni terletak dari rumput yang dijajarkan lurus mengikuti arah kiblat. Hal ini dikarenakan alun-alun yang letaknya berdampingan dengan Masjid Raya At-Taqwa juga kerap digunakan untuk sholat jamaah seperti sholat Jumat dan sholat hari raya. Sumber timesindonesia.go.id. Oke, sekarang kita baca soalnya. Dari paragrafnya tadi sudah ada, kita baca soalnya. Oke. Sebentar, ini biasa gangguan ya. Oke, sekarang kita baca soalnya nih. Kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut. Nah, kesimpulannya kira-kira menurut teman-teman apa dari hasil pengamatan bacaan ini ya tadi. Nah, ini kan membicarakan tentang wajah alun-alun di Kota Cirebon ya, di mana di situ banyak sekali fasilitas ya. Nah, biasanya isi dari sebuah paragraf itu sudah terlihat dari kalimat pertamanya ya, sudah terlihat dari kalimat pertamanya. Nah, berarti di dalamnya adalah berupa isi di alun-alun tersebut ya. Nah, berarti kalau kita melihat dari bacaan atau jawaban A, B, C, dan D, yang tepat itu adalah D. Alun-alun Kota Cirebon memiliki beragam fasilitas publik. Nah, sesuai dengan di paragraf pertama. Ya. Nah, ini adalah isinya. Sedangkan kalimat ke bawah itu adalah berupa penjelas. Ya. Penjelas dari kalimat yang ini nih. Nah,
Berarti jawabannya adalah yang D. Alun-alun Kota Cirebon memiliki beragam fasilitas publik. Nah, jadi kalau teman-teman semua ada pertanyaan seperti ini, cermati kira-kira paragraf intinya itu ada di paragraf 1 atau kedua. Tapi biasanya ada di paragraf pertama. Sisanya ke bawah itu adalah berupa penjelasannya. Ya, jadi seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 24. Perhatikan laporan hasil pengamatan di bawah ini. Di sini ada data hasil kunjungan. Kemudian di sini ada hari, tanggal, ada waktu, ada tempat, perpustakaan daerah. Tujuannya di sini masih kosong ya. Tujuannya berarti kita di sini ditugaskan mengisi tujuan sepertinya. Kemudian penanggung jawabnya ada Ibu Ade Mariana. Di sini pesertanya siswa kelas 6 SD Juara sebanyak 28 orang. Hasil pengamatan. Oke, sekarang yang ditanyakan di sini dalam soal nomor 24, kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada laporan hasil pengamatan tersebut adalah titik-titik. Oke, sekarang kita lihat di sini. Berarti tujuannya kira-kira apa ya? Karena di sini kan titik-titik ya. Tujuannya melakukan pengamatan yang tempatnya ke perpustakaan daerah. Ya, kira-kira menurut teman-teman tujuannya apa? Untuk soal nomor 24. Kita lihat yang A, untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan petugas perpustakaan. Ini kurang begitu tepat ya. Biasanya kalau ke perpustakaan itu bukan untuk mengetahui kegiatan petugas perpustakaan. Biasanya kalau melakukan seperti itu kunjungannya bukan ke perpustakaan ya. Biasanya kalau untuk mengetahui kegiatan petugas itu bisa ke pemadam kebakaran, ke kepolisian ataupun yang lain sebagainya. Kalau ke perpustakaan kurang begitu tepat ya kalau tujuannya untuk melihat atau mengetahui kegiatan petugasnya. Jadi kita kacangin dulu untuk jawabannya A. Kita lihat yang B, untuk mengetahui jumlah buku dan fasilitas perpustakaan. Nah, ya biasanya ya ini lumayan mendekati, kita checklist dulu untuk jawaban yang B ya, untuk mengetahui jumlah buku dan fasilitas perpustakaan. Biasanya kan kalau kita ke perpustakaan ya pasti tujuannya untuk melihat buku. Bukunya di situ jumlahnya ada berapa, macam-macam bukunya apa saja, buku yang diminati itu apa saja ya, dan biasanya fasilitas di perpustakaan itu apa saja biasanya. Nah, itu ini yang menjadi acuan ketika kita melakukan pengamatan di sebuah perpustakaan. Nah, kita checklist dulu. Ini lumayan mendekati ya. Checklist dulu. Kita cek yang C, untuk mengetahui jumlah pengunjung yang datang setiap harinya. Ini datang ya, harusnya datang bukan dating. Nah, ini urutan jumlah pengunjung itu biasanya nomor sekian. Ya, nomor sekian. Ketika kita datang ke perpustakaan, ya pasti kita menanyakan berapa jumlah pengunjung, tetapi itu biasanya itu nomor sekian, ya nomor sekian, ya di bawah lah. Nah, sekarang kita cek yang D, untuk mengetahui jumlah buku dan jumlah peminjam buku. Nah, di sini ada jumlah peminjam bukunya. Nah, biasanya untuk peminjam buku ini jarang sekali ditelitinya atau jarang sekali diobservasinya, atau juga bisa disebut jarang ditanyakan ketika kita melakukan sebuah pengamatan. Yang paling ditanyakan itu ya jumlah buku dan fasilitas yang ada di dalam perpustakaan itu sendiri. Berarti jawaban yang tepat dari A, B, C, D ini adalah yang B ya, untuk mengetahui jumlah buku dan fasilitas perpustakaan. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 25. Perhatikan teks berikut. Nah, ini ada teksnya tapi pendek ya. Penghematan energi dapat dilakukan dengan cara menghemat pemakaian listrik. Cara penghematan tersebut dapat dilakukan dengan menyusun pemakaiannya. Misalnya, menyalakan lampu hanya pada ruang tertentu saja. Nah, ini ada 3 baris ya. 3 baris, tapi teman-teman harus memahaminya kira-kira ya. Informasi tersirat berdasarkan teks tersebut adalah titik-titik. Nah, teman-teman semua harus bisa membedakan informasi yang tersirat dan tersurat. Ya,
Apa itu tersirat, apa itu tersurat. Nah, kalau kita melihat ke sini, informasi yang tersirat dari teks ini, ya, kita lihat yang A, menghemat energi bisa dilakukan dengan menghemat listrik. Nah, sudah jelas, sangat jelas di sini bahwa di sini paragraf ini, teks ini menjelaskan tentang penghematan energi. Bagaimana dengan penghematan energinya? Yaitu dengan menghemat pemakaian listrik. Sudah jelas di sini di kalimat pertama, ya, dengan cara pemakaian listrik atau menghemat listrik. Nah, berarti jawaban yang A betul. Menghemat energi bisa dilakukan dengan menghemat listrik. Jawabannya yang A. Tapi kita cek dulu nih, barangkali salah ya. Kita cek yang B, menghemat listrik dengan menyalakan lampu pada ruangan tertentu saja. Ini tidak tepat ya. Menghemat listrik dengan menyalakan lampu pada ruangan tertentu saja. Ini tidak tepat. Ini caranya, ya, caranya, bukan dari informasi tersebut. Ini hanya caranya, ya. Berarti kurang tepat yang B. Kita cek yang C, cara menghemat listrik yakni dengan menyalakan lampu di seluruh ruangan. Ini jelas tidak ada tadi ya, di bacaan tadi tidak ada. Yang D, cara menghemat energi yakni dengan menggunakan listrik sebanyak-banyak. Nah, ini juga salah. Berarti sudah jelas jawabannya yang A ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 26. Ini ada dua orang ya, ini perempuan, ini laki-laki yang memegang mic ya. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan ilustrasi gambar di atas, orang yang melakukan wawancara disebut, nah berarti ini kegiatannya kegiatan wawancara. Ya, orang yang melakukan wawancaranya disebut apa kira-kira menurut teman-teman? Nah, ada narasumber, ada narator, ada wartawan, ada pustakawan. Nah, apa jawabannya? Betul, jawabannya nomor 26 ini, ketika ini seorang perempuan bertanya kepada ini, ya, narasumber itu orang yang ditanyai atau orang yang diminta penjelasan, itu narasumber ya. Sedangkan orang yang melakukan wawancaranya itu adalah wartawan. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ya. Jawabannya adalah C, wartawan. Kalau narasumber ini yang laki-lakinya atau orang yang dimintai wawancara, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 27. Ada teks lagi nih, tapi di sini teksnya dialog ya. Ada wartawan dan ada narasumber. Kata wartawan, "Pak, belakangan ini banyak pejabat yang duduk di kursi pemerintah menyalahgunakan jabatannya. Bagaimana tanggapan Bapak?" Kata narasumber, "Benar sekali yang Anda katakan. Saya pun sering melihat berita di televisi tentang banyaknya pejabat yang terlibat kasus korupsi." Kemudian wartawan bertanya lagi. Nah, kira-kira pertanyaan wartawan itu apa nih? Di sini karena titik-titik ya. Sedangkan di sini jawaban narasumbernya, "Saya berharap para pejabat yang sekarang memangku jabatan tidak seenaknya menggunakan wewenang yang dimilikinya. Mereka kan wakil rakyat, seharusnya lebih memedulikan nasib rakyat dibandingkan memperkaya diri sendiri." Nah, kira-kira kalimat tanya yang tepat untuk isian titik-titik di sini, wartawan, apa pertanyaannya menurut teman-teman? Oke, sekarang kita lihat jawaban yang A. Bagaimana harapan Bapak terhadap para pejabat yang sekarang memangku jabatan? Nah, sekarang kita cek dulu di sini. Untuk jawabannya, saya berharap. Nah, di sini berarti kan harapan. Kira-kira pertanyaannya apa? Harapan juga pertanyaannya. Berarti untuk jawaban yang A, bagaimana harapan Bapak terhadap para pejabat yang sekarang memangku jabatan? Tepat, ini pertanyaan untuk soal nomor 27. Kenapa? Karena narasumber ini jawabannya saya berharap. Berarti kata tanya dari seorang wartawan itu, bagaimana harapan Bapak atau apa harapan Bapak? Nah, jawabannya adalah A, sudah jelas ya. Jawabannya A. Kita cek yang B, coba barangkali teman-teman penasaran. Mengapa para pejabat melakukan tindakan korupsi? Nah, ini tidak nyambung ya. Mengapa? Nah, jawabannya pasti karena. Nah, berarti tidak tepat ya. Oke, yang C. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemangku jabatan? Ini juga jawabannya tidak tepat. Ya, karena yang ditanyakan apa? Ya, apa yang seharusnya dilakukan? Nah, tidak tepat ya.
Yang D, bagaimana nasib negara ini jika para pejabatnya melakukan tindakan korupsi? Sedangkan di sini saya berharap ya, berarti jawaban yang tepat adalah A. B, C, dan D salah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 28 ya. Nah, di sini ada formulir bank untuk soal nomor 28 dan nomor 29 ya. Ini ada formulir Bank Mandiri ya, Bank Mandiri. Ya, ini ada logonya. Ada nomor 1, tanggal atau date ya. Kemudian ada validasi. Di sini ada nama, kemudian ada alamat lengkap. Ya, kemudian di sini ada penerima nomor 3. Ya, ini nomor 4. Nomor 6-nya ini 56 ya, tadi 7, 8. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Nomor 8 ditunjukkan pada formulir tersebut harusnya diisi dengan paling bawah. Nah, teman-teman pasti tahu ya, ketika di bagian paling bawah formulir itu apa? Betul, tanda tangan. Ya, biasanya berupa tanda tangan itu di paling bawah. Ya, paling bawah itu adalah tanda tangan. Kira-kira sekarang kita lihat dulu di sini. Ini di sini tanda tangan, kan biasanya ada tanda tangan itu ada 2. Di sini tanda tangan, di sini juga ada tanda tangan biasanya. Ya, di formulir bank. Tetapi di sini yang ditanyakan adalah nomor 8 di sebelah kanan. Nah, siapa yang tanda tangan di sebelah kanan itu? Betul, tanda tangan di sebelah kanan itu biasanya adalah tanda tangan tanda tangan nasabah. Nasabah itu siapa? Ya kita yang akan menabung atau kita yang akan mentransfer. Ya. Nah, di sini tanda tangan kita biasanya. Lalu di sebelah kiri tanda tangan siapa? Tanda tangan teller atau pihak bank di sini. Nah, nomor 8 adalah tanda tangan kita sebagai nasabah bank. Nah, jadi jawabannya adalah C, ya. Tanda tangan nasabah. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 29. Ini nomor 29 masih di sini ya patokannya di formulir tadi. Kita baca dulu soalnya. Dia Gina akan menabungkan uang yang ia peroleh dari hadiah lomba menyanyi yang ia ikuti di Grage Mall Cirebon. Uang tersebut senilai 1 juta. Berdasarkan formulir tersebut, nominal uang yang akan ia tabungkan ditulis pada bagian ditunjukkan dengan nomor titik-titik. Jadi si Diah Gina ini ingin menabung ya. Dia ingin menabung 1 juta. Nah, biasanya uang 1 juta ini nulisnya di formulir ini di bagian mana nih? Di angka nomor berapa? Ya, kita lihat di sini 2367, 2367 ya. 2367. Nah, kira-kira yang mana nih? Oke. Kalau kita melihat di sini nomor 2, ini kan penerima, berarti salah ya. Salah, ya. Kemudian nomor 3 ini adalah nama pengirim ya, nomor rekening ini ya, nomor rekening, berarti ini salah ya. Nah, nomor 3 juga salah. Kemudian kita cek tadi nomor berapa lagi? 2, 3, 6 ya, nomor 6 alamat lengkap, nomor 6 alamat lengkap tuh ya, alamat lengkap, berarti ini juga salah. Berarti jawabannya sudah jelas adalah nomor 7 di sini tuh ya. Ini kan nominal ya. Ini nominalnya biasanya ditulis pakai angka di tabel ini. Tulis ya, kemudian hurufnya ini biasanya di sini nih ya, 1 juta rupiah. Nah, biasanya di sini nomor 7. Oke, berarti jawabannya adalah nomor 7D, nomor 29 ya. Nah, jadi teman-teman semua ketika misalkan ibunya ke bank atau kakaknya atau ayahnya ke bank ikut, dan biasanya itu muncul dalam soal-soal bahasa Indonesia seperti ini ya, dalam pengisian formulir. Jadi teman-teman supaya tahu silakan ke bank ya, ikut sama ayahnya ketika ngisi liatin ya, atau ibunya sedang mengisi formulir liatin ya, supaya teman-teman tahu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 30. Ini ada paragraf lagi ya. Kita baca paragrafnya teman-teman. Lumayan ada berapa ini? Ada 3 paragraf ya. 1, 2, 3. Kita baca dulu ya. Ini untuk soal nomor 30 saja berarti.
Nahar mengatakan saat ini orang tua harus waspada. Dia menilai perlu ada cara agar anak tidak merasa diambil haknya untuk bermain di luar rumah. Perlu ada cara-cara untuk mengatasi dan mewaspadai hal tersebut. Salah satunya yaitu dengan mendongeng serta lakukan komunikasi orang tua penuh variasi pada anak, ucapnya. Dengan cara tersebut, lanjut Nahar, pola kejenuhan dan kebosanan anak akan pandemi wabah corona dapat teratasi, sehingga kata dia tidak terjadi dampak buruk yang tidak diinginkan. Sumber dari liputan6.com. Nah, selain teman-teman semua membaca buku, ya koran juga, kalau ada koran di rumah itu teman-teman baca. Karena biasanya soal-soal bahasa Indonesia ya salah satunya diambil dari koran, kemudian dari internet, ya, kemudian dari majalah. Ya, jadi tidak semua diambil dari buku teks yang ada di sekolah, biasanya tidak semua. Ya, dari seperti ini www.liputan6.com. Berarti ini kan dari internet ya. Nah, jadi teman-teman semua harus sering membaca. Nah, ya. Sekarang kita lihat soalnya di sini. Nah, soalnya menurut paragraf tersebut bagaimana cara agar anak tidak merasa bosan di rumah saat pandemi? Nah, tadi di sini kan sudah dijelaskan oleh Nahar, entah Nahar ini laki-laki atau perempuan ini. Ya, tidak jelas nih. Nah, caranya yaitu di sini salah satunya dengan mendongeng serta melakukan komunikasi orang tua penuh variasi. Nah, ini caranya. Kita lihat di sini jawabannya. A. Orang tua membiarkan anaknya tetap bermain di luar rumah. Salah. Jelas kalau sedang virus corona kita harus selalu di rumah. Ya, kebanyakan kegiatan di rumah, jangan di luar. Berarti yang A salah. B. Anak dibelikan berbagai mainan baru. Salah. Karena tadi dijelaskan di sini caranya yaitu dengan mendongeng serta melakukan komunikasi. Nah, kita cek yang C. Anak diberikan kegiatan dari pagi hingga malam. Ini juga salah, tidak ada dijelaskan di paragraf di atas tadi. Kita cek yang D, orang tua mendongeng serta melakukan komunikasi yang bervariasi dengan anak. Ini jawabannya, yaitu D ya. Nah, sesuai dengan yang ada di teks ini ya. Jadi teman-teman semua ketika ada teks jangan malas dibaca. Fahami betul-betul makna yang ada di dalam teks tersebut atau paragraf tersebut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 31. Bacalah petunjuk pembuatan jus tomat berikut. Nah, berarti cara-cara membuat jus ya. Ini biasanya ada ya, entah itu cara menggunakan apa, cara melakukan apa. Teman-teman harus tahu. Contoh hal kecil misalkan cara menyetrika, cara mencuci, cara menggunakan magicom, cara menggunakan mesin cuci. Teman-teman harus tahu. Ini karena soal-soal bahasa Indonesia ini dari kegiatan sehari-hari ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 1, tuangkan air putih secukupnya. Kemudian 2, tuangkan dan saring jus tomat ke dalam gelas. 3, cucilah buah tomat sampai bersih. 4, hidupkan blender. 5, tambahkan es batu. 6, jus tomat siap diminum. 7, tambahkan gula pasir dan susu secukupnya. 8, masukkan tomat ke dalam blender. Urutan petunjuk atau urutan petunjuk pembuatan jus tomat yang benar adalah titik-titik. Oke. Berarti ini urutan untuk membuat jus tomat. Nah, teman-teman tahu urutannya ya? Pasti tahu. Nah, ini mudah ya. Sekarang kita lihat dulu ke sini. Jawaban A, B, C, D. Di sini hanya jawaban A yang beda. Paling depan urutannya 5 dulu. Ya, kita cek betul tidak urutannya 5 dulu. Nah, di sini nomor 5 itu tambahkan es batu. Nah, ini jelas salah ya. Karena yang paling pertama itu adalah bukan menambahkan es batu. Ya, ini berarti jawaban yang A salah. Berarti kemungkinan jawabannya antara B, C atau D. Sekarang kita lihat untuk soal yang B, jawaban yang B ya. 3, di sini kan 3 semua ya. Kita cek yang 3. Cucilah buah tomat sampai bersih. Berarti langkah pertama itu adalah ketika sebelum kita membuat jus, ya yang pertama adalah mencuci dulu buah ya. Buah tomat itu kita cuci. Setelah dicuci apa? Kita cek yang B dulu. 1, betul tidak setelah dicuci? Urutannya nomor 1, tuangkan air putih secukupnya. Betul?
Kira-kira menurut teman-teman betul tidak? Salah, ya. Sebelum menuangkan air, harusnya tomat dulu yang dimasukkan ke dalam blender. Berarti urutannya yang mana? Yang masukkan tomat ke dalam blender, yaitu nomor 8 dulu. Berarti 3, 8. Nah, kalau 6 betul tidak setelah dicuci kemudian 6 jus tomat siap diminum ya? Salah. Jelas baru dicuci, masa sudah bisa diminum ya? Salah. Berarti yang B juga salah, yang C jawabannya. Kita cek dulu ya. 3, 8 setelah dicuci masukkan tomat ke dalam blender. Oke, betul. Setelah dimasukkan blender, urutannya nomor 1 kita cek. Nomor 1, tuangkan air putih secukupnya. Betul. Jadi urutannya seperti itu. Cuci dulu buahnya, setelah dicuci kemudian masukkan dulu buahnya ke dalam blender. Setelah buahnya masuk, baru masukkan air putih. Nah, setelah itu apalagi? Nomor 5, tambahkan es batu. Baru masukkan es batu. Setelah itu, nomor 7, tambahkan gula pasir dan susu secukupnya. Nah, setelah masuk semua bahan-bahan, baru nomor 4, nyalakan blendernya atau hidupkan blender. Baru setelah itu urutan nomor 2, ya, tuangkan dan saring jus tomat ke dalam gelas. Walaupun sebetulnya banyak yang tidak disaring ya, dan ada juga beberapa yang disaring. Setelah itu baru nomor 6, jus tomat siap diminum. Jadi jelas jawabannya adalah C ya. Jadi ketika ada soal ini teman-teman cek satu persatu dari depan dulu, kira-kira yang salah yang mana. Baru setelah itu urutan yang kedua ya, cek yang salah yang mana, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 32 ya. Perhatikan puisi berikut. Oke, ini ada sebuah puisi. Sapa hangat penuh senyum semangat. Kau tebarkan ilmu yang bermanfaat. Demi anak didik kau berikan nasihat. Jasa mulia goncangkan akhirat. Sumbernya dari hezo.com. Nah, ini sumbernya dari internet lagi nih. Jadi teman-teman semua harus literasinya harus dibanyakan ya, dari internet, dari buku, dari koran, dari majalah. Informasi yang tersurat pada puisi tersebut adalah A. Jasa guru untuk anak didiknya. B. Kegiatan guru sehari-hari. C. Pengorbanan seorang ibu. D. Anak didik yang mengagumi gurunya. Oke, sekarang kita lihat tadi di sini kan sapa hangat penuh senyum semangat. Kau tebarkan ilmu yang bermanfaat, demi anak didik kau berikan nasihat. Jasa mulia goncangkan akhirat. Kira-kira ini berkaitan tentang siapa? Betul, berkaitan dengan guru. Ya, berkaitan dengan guru. Berarti antara A dan B. Jawaban C dan D salah. Oh, bukan D ya. Jawaban C saja ya. Yang salah itu jawaban C salah. Kita eliminasi. Karena di sini adalah tentang ibu. Tetapi kita cek ke sini kira-kira yang tepat itu yang mana? Apakah jasa guru untuk anak didiknya, atau B kegiatan guru sehari-hari, atau apakah D anak didiknya yang mengagumi gurunya? Jelas ini adalah tentang isinya jasa seorang guru. Ya, jasa seorang guru. Apa jasanya? Yaitu menebarkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kepada siapa? Atau untuk siapa? Untuk anak didik. Tuh, berarti sudah jelas. Jawabannya adalah yang A. Jasa guru untuk anak didik. Jasa gurunya mana? Ya ini, menebarkan ilmu atau memberikan ilmu. Untuk siapa? Anak didiknya mana? Untuk anak didik, demi anak didik. Ya, berarti jawabannya adalah A. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 33. Ini ada teks lagi, ada paragraf lagi. Sumbernya dari Intisari. Menurut penelitian tim dari jurusan Teknologi Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor bersama bagian Anatomi Patologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, cincau hijau mempunyai aktivitas antioksidan dan mampu mematikan sel kanker. Dibuat es enak sekali sebagai alternatif cara penyembuhan panas dalam. Oke,
Yang ditanyakan adalah informasi yang tersurat pada paragraf tersebut adalah titik-titik. Ini kan berarti membicarakan tentang penelitian yang dimana penelitian ini meneliti cincau hijau yang mempunyai manfaat yang banyak. Salah satunya di sini yaitu mampu mematikan sel kanker. Nah, kira-kira di sini menurut teman-teman informasi yang bisa kita ambil dari penelitian tadi apa? Nah, betul. Ya, informasi yang bisa kita ambil yaitu cincau hijau mampu mematikan sel kanker. Sudah jelas di sini ada. Jawabannya yang mana? Kita cek yang A. Cincau hijau mampu mematikan sel kanker. A jawabannya ya. Kalau yang B, S adalah obat alternatif untuk menyembuhkan panas. Ini salah. Yang dijelaskan di sini adalah bukan S, tetapi cincau hijaunya. Berarti yang B salah ya, sudah jelas. Yang C hasil penelitian tumbuhan hijau. Sudah jelas yang dibicarakan adalah cincau hijau bukan tumbuhan hijau ya. Yang C juga salah. Yang D proses terjadinya panas dalam, ini juga salah. Ya. Berarti jawaban yang tepat tadi ya A ya. Cincau hijau mempunyai atau mampu mematikan sel kanker. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 34. Di sini ada teks lagi, ada paragraf lagi. Kita baca. Terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras dari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hingga pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. 2 desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Pemerintah segera mengirimkan bantuan berupa tempat pengungsian, air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Ini di Sungai Ciliwung ya. Oke, kita baca soalnya untuk soal nomor 34. Peristiwa tersebut terjadi karena titik-titik. Kita cek yang A. Kekeringan yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Ini salah ya, tidak ada kaitannya banjir dengan kekeringan ya. Berarti yang A salah. Kita cek yang B. Masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Kita simpan dulu ya, simpan dulu yang B. Karena memang kebanyakan peristiwa banjir atau bencana banjir itu karena faktor masyarakat itu sendiri. Apa faktor masyarakat? Membuang sampah ke sungai sehingga sungai itu akan meluap ketika hujan dan akan meluap ke masyarakat, ke penduduk sehingga terjadilah banjir ya. Kita simpan dulu yang B, kita cek dulu yang C dan D. C, penebangan hutan sehingga tanah tidak dapat menampung air. Nah, sedangkan di sini tidak dijelaskan tentang adanya hutan ya, karena di perkotaan itu hutan sangat sedikit ya, perkotaan itu hutan sangat sedikit. Tapi di sini juga yang jawaban B tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan tentang kegiatan masyarakat yang membuang sampah ya. Di sini tidak ada penjelasan tentang masyarakat yang membuang sampah. Berarti yang B juga kurang tepat sebetulnya ya. Yang C juga kurang tepat. Nah, karena di situ tidak dijelaskan, berarti kita silang saja. Tidak ada penjelasannya tentang kegiatan masyarakat yang membuang sampah. Juga penebangan hutan juga tidak ada karena di perkotaan. Kita cek yang D. Hujan deras yang terjadi sepanjang malam. Nah, di sini ada ya. Tadi ada ya. Nah, kenapa meluap atau banjir bandang? Karena hujan yang turun sangat deras. Tuh, ini jawabannya ya. Berarti jawabannya adalah D ya. Jawaban yang tepat adalah D. Karena hujan deras yang terjadi sepanjang malam. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 35 ada adzan ya. Ada adzan, suara adzan, tapi kita lanjut saja karena tanggung sedikit lagi, satu lagi. Ini ada gambar stasiun, ada kereta, sebelah sini kereta, ini kereta ya, kanan kiri kereta. Yuk beralih ke transportasi umum. Bacaannya apa ini? Ini www.laharap.com ya, untuk polusi udara. Kata bentukan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat pada iklan tersebut adalah titik-titik. Nah, ini ya. Ini ada kalimat yang tidak lengkap ya, untuk titik-titik polusi udara. Kira-kira untuk apa nih ketika kita beralih ke transportasi umum? Nah, tentu untuk mengurangi polusi udara. Berarti jawabannya yang tepat adalah C
C. Untuk mengurangi, bukan untuk dikurangi, atau juga bukan untuk pengurangan, salah, atau juga bukan untuk kurang, salah ya. Yang lebih tepat yaitu untuk mengurangi polusi udara. Oke, sampai di sini pembahasan soal atau ujian sekolah bahasa Indonesia. Jangan lupa oleh teman-teman semua share video ini sebanyak mungkin ke grup WhatsApp sekolahnya, grup WhatsApp kelasnya, atau ke grup WhatsApp apa saja agar teman-teman yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Haginsing. Mudah-mudahan teman-teman semua lulus dengan nilai yang bagus, tidak ada yang di bawah KKM, tetapi nilainya di atas KKM semua, 80, 90, 100 dari belajar di channel YouTube Haginsing. Terima kasih, salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.